Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel UMP Project. Guys, hari ini gue perkenalkan diri gue dulu, walaupun gue sering perkenalan. Di sini ada gue, Aan. Nah, ini sobat baru kita nih. Ini host juga dia. Kenalin diri dulu dong. Siapa nih namanya? Saya Puja Gilang. Puja Gilang, jadi yang di balik layar suruh masuk. Yang di balik layar masuk dulu sekarang. Tarik ke sini dia. Oke, kita berdua nih nggak sendiri, nggak berdua doang, bertiga. Ada teman kita lagi. Yang kemarin kan gue bilang kan, gue bakal ngehadirin lagi narasumber yang apa istilahnya punya pengalaman lebih, punya istilahnya kayak tahu ini tahu itu gitu kan. Nah, ini gue bawa nih baru lagi nih. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Pak. Namanya siapa, dari mana asalnya, bumi? Bulan. Oke, nama saya Dion Nugraha, Iya. asal dari Kerawang, lebih tepatnya di Cikampek. Oh, di Cikampek. Di Cikampek. Berarti Batasan berarti ya. Gitu. Putra Kerawang asli. Wah, Asli. Putra Kerawang asli gitu. Semoga mengucapkan terima kasih nih, suatu kebanggaan bisa. Oh, Wah, iya. kita juga makasih nih, Iya, makasih juga. mau diundang ke sini gitu lah. Terima kasih banyak kita nih Kak. Gitu ya. Jadi ini tuh senior saya nih. Jangan. Udah tahu jam terbang dia di YouTube. Sama kita sama. Kita sama. Gak ada yang di atas, kita sama. Adion ini sebelumnya ini ya punya usaha ya? Oh ya, kebetulan saya ini punya usaha. Oh gitu. Masih sekelas UMKM lah. Tapi yang masih saya rintis gitu dari 2017 kebetulan sampai sekarang masih berjalan gitu. itu awalnya gimana bisa punya ide buat pengen usaha gitu, apa dari orang tua atau diri sendiri pengen berusaha gitu, usaha? Oke, awal mulai tuh ketika lulus dari sekolah menengah ke atas, sekolah menengah kejuruan gitu. Oh, SMK. SMK gitu, masuk ke ranah kuliah gitu. Saya kebetulan kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang ya. Unsika. Kenal. Kebetulan waktu itu kuliah ya, saya mikirnya gitu bakal ketemu orang-orang yang lintas jurusan gitu, misalkan dalam satu Forum misalnya. forum yang sangat luas gitu. Maksudnya sayang gitu ketika saya belajar hanya belajar jurusan saya aja gitu. Saya pengen menggali Istilahnya potensi nggak cuma satu jurusan, misalnya gimana kita juga tahu ilmunya gitu ya. ilmu yang hal-hal yang lain gitu. Hal baru yang menarik. Apalagi kita bisa kenal sama jurusan-jurusan yang lain gitu, berkolaborasi kayak Bener. gitu. Bisa mencari relasi gitu ya. Gitu. relasi. Waktu itu saya mikir ya gitu, butuh kegiatan apa gitu yang bisa sekiranya saya belajar jurusan yang lain juga gitu. Bener. Sempat mikir waktu itu kayaknya keren juga kalau saya kuliah gitu, tapi punya penghasilan Nah, jajan sendiri itu. gitu. Jadi Mandiri. nggak repot-repot orang tua Udah gitu. mulai ini mandiri gitu Ah, ya. iya. Udah punya usaha. Itu waktu awal-awal saya masuk kuliah kepikiran, tapi belum punya pikiran mau usaha apa nih. Itu gitu. kebanyakan orang kalau usaha nggak tahu mau usaha apa, itu mentok di situ. Banyak yang gitu. Itu dia jadi masalah. Jadi kebetulan ya saya tuh senang banget gitu sama sepatu gitu. Waktu itu kebetulan saya koleksi sepatu Adidas gitu. Oh, Adidas ori gitu. Seneng Berarti lebih ke passion gitu ya. Passion. Harganya lumayan waktu itu demi gengsi gitu. Ori. Gengsi. Barang ori. Orian ini, no KW. Ketika kita pakai sepatu ori dipakai gitu. Dipandang itu, wah. dipandang. Ori ini Apalagi dia. ke teman-teman gitu. Waduh, di paper away gini-gini ya. Sepatu nih gitu ya. Gitu. No KW. Kebetulan waktu kuliah itu saya pengen banget punya Adidas seri baru gitu buat ditampilin gitu di kampus. Tapi karena uang kuliah saya itu mahal gitu, saya nggak enak minta ke orang tua gitu. Bener. Akhirnya saya mikir kenapa nggak saya coba jualan sepatu ya, nanti keuntungannya saya beliin sepatu gitu ya. Saya bisa ngejual dan dapat sepatu baru lagi gitu. Nah, waktu itu saya bikin iseng-iseng bikin di Facebook. Di waktu itu masih zaman BBM ya. Masih BBM ya, saya udah lama banget itu udah tahu gimana itu kabarnya. Sekitar tahun 2015 lah gitu. 2015 2016 ya akhir kalau nggak salah tuh. Saya tuh ngejual sepatu gitu sekitar 5 pasang tuh saya beli. Waktu itu kebetulan sedikit nekat ya teman-teman, jangan ditiru ya. Jadi saya Apa ya? Jangan ditiru, adegan bahaya di sini, jangan. saya pakai uang kuliah saya gitu, Waduh. Waduh. Mantap ini. Nekat juga ya. Bener,
Jadi usahanya udah punya konsep, udah punya pengalaman, jadi langsung dijos gitu lah ya. Bisa. Endos gitu. Yang penting yakin. Yakin Terus gitu lanjut. ya, usaha dengan keyakinan saya pengen dapat sepatu baru. Jangan. Yakin tapi punya konsep ini harus gini jelas gitu ya. Saya beli sepatu 4 pasang dengan modal uang kuliah saya dibeliin semua gitu. Kebetulan ada beberapa teman saya gitu yang mesen gitu PO. Lihat saya cuma modal minta gambarnya ke si orangnya yang produsernya di Jogja gitu. Saya sebar di ini, banyak yang mesen sepatu ini ya saya pesan. Saya butuh modal otomatis. Bener. Saya pakai uang kuliah saya buat mesen. Saya ambil barangnya, saya jual. Waktu itu dapat keuntungan yang lebih di luar perkiraan saya gitu ya. Tadi mau dapat sepatu doang, ternyata saya dapat pos malah banyak sepatu gitu ya. sama uang gitu. Sepatu dapat, uang juga dapat gitu. Jadi double gitu ya. Double gitu. Keuntungannya. Tapi dapat hal yang lebih besar lagi setelah itu tuh. Yang saya tadi pengen usaha itu ya sepatu yang saya jual itu ternyata yang lebih ininya expertnya tuh balik lagi ke saya dengan alasan saya nggak bisa perawatannya gitu. Kayak gitu. Waktu itu kan masih awam banget gitu, perawatan sepatu ori lagi harga yang mahal Harga gitu. ori gitu ya. Perkiraan berapa tuh modal? Kalau boleh tahu nih, modal awal dari sepatu itu berapa? Yang jualan sepatu atau Iya, jualan- sepatu. Ah? Jualan sepatu. Yang jualan sepatu sekitar itu tuh habis 2,5 juta sampai 3,5 juta. Modal awal itu. Modal awal. 2 juta sampai Nekat 3,5 juta. uang bayaran kuliah untuk usaha. Keren banget. Banyak sih orang usaha itu kan yang modal nekat banyak jadi istilahnya. Jadi nggak setengah-setengah gitu kan. Mesti jadi urus jos gitu. Bener. Karena udah punya konsep dan punya pengalaman yang kayak gini. Jadi Jos, ya. Dio ini sepatunya Adidas aja. Waktu itu kebetulan Adidas karena saya kebetulan ikut komunitas gitu, kayak komunitas pencinta Adidas kayak Ori. gitu. Ori. Bukan KW-KW, Bukan main. bukan kaleng-kaleng cuy. Iya, jadi udah tahu lah marketnya di situ gitu. Jadi saya beraniin nekat karena udah tahu marketnya gitu. Karena sekitar lingkungan saya sendiri. Ini pengalaman Pengalaman, sebutnya punya konsep. Nekat juga nekat nggak nekat istilahnya nggak nekat bego gitu, nekat udah paham gitu kan, nggak nekat asal jalan doang. Kalau itu bahaya sih. Iya, bahaya Saya banget. nekat tanpa ada Bekal depan gitu kan, cuma nekat Jadi, doang mah. saya nekat waktu hampir kurang dari sebulan tuh udah balik lagi gitu yang saya Modal. takanin gitu Sebulan. ya kurang dari sebulan karena udah sistemnya PO gitu kan. Jadi pesen baru kita pesen ke produser gitu ya. Nah. Ada orang pesen baru kita. Yang dapat itu kan dapat pengalaman yang lebih itu ketika sepatu balik lagi. Saya juga waktu itu belum punya pengalaman dong perawatan sepatu ori, masih ngasal gitu kan gitu. Wah, ada masalah nih, masa saya nggak bantuin, nggak udah beli di saya nih. Bener. Saya iseng-iseng di YouTube gitu cari Searching gitu. searching gitu, dapat channel YouTube luar negeri sekitar Amerikaan lah gitu, luar negeri Inggris atau produsen yang emang brand-brand itu udah maju, brand-brand sepatunya gitu. Jadi sepatu ini dibersihin dengan cara khusus gitu lah. Ada cara khususnya gitu. gitu. Oke, gitu. Kalau gitu kita cari cairan pembersihnya deh buat ngebersihin dan alat-alatnya waktu itu. Khusus Jadi, sih. jadi keuntungan yang saya dapat sepatu itu dan kan dapat uang lebih dari sepatu itu, saya akhirnya beliin peralatan dong, peralatan buat perawatan sepatu itu. Sepatu. Jadi selain jual sepatu juga cuci sepatu, misalnya gitu ya. Cleaning sepatu, lengkap gitu. Lengkap. Jadi waktu itu teh alatnya belum lengkap lah, tapi udah cukup buat perawatan sepatu kayak gitu ya, Iya, sepatu benar. ori waktu itu teh. Jadi marketing awal tuh saya ya mulai ide tuh dari jualan sepatu, jadi punya ide buat nyuci sepatu karena saya jualan sepatu juga waktu itu. Oh gitu, jadi ada ide baru, tim ide baru gitu ya. Iya, bener. Jadi awal-awal ya saya ke yang beli sepatu saya itu, saya marketnya ke situ, abis beli beli sepatu ini dapat Cuci di saya gratis gitu. gitu. Bener. Dari situ kedua kalinya balik lagi otomatis bayar dong gitu. Bayar. Jadi Mungkin yang pertama media promosi gitu ya. Jadi saya gratisin, yang kedua bayar. baru bayarnya promosi gitu ya. Upselling ini namanya. Bener. Keren sih caranya, pintar udah. Dan mungkin konsumen pertama itu teman-teman deket ya. Iya, Ya kan, sekitar teman-teman aja deket. gitu. Nggak orang-orang jauh. Ada yang ngutang nggak? Hah? Ada yang ngutang nggak? Ada. Biasanya kan ada. Bayarnya itu lah. Oh, biasa kasbon gitu. Biasanya minta diskon Oh, keterlaluan sih. Nggak kira-kira. Agak 100.000 diskon 50%. Diskon minta diskon sampai 90% lah. Buset. Mau bang Saya beli sendiri gitu kan. Sebeli yang KW aja gitu, jangan yang ori gitu. Jadi sekarang si Adio ini punya usaha cuci sepatu. Ya, saya tuh dari situ kan ngelihat potensi gitu. Wah, ada peluang di sini gitu. Memanfaatkan peluang gitu ya. Kayak kalau di
digarap lebih serius nih, saya bisa menghasilkan Lebih. gitu. Kebetulan waktu itu saya sama temen akhirnya benar-benar ngeksekusi tuh waktu itu kayak. Berapa orang itu? Saya berdua tuh. Oh berdua. Oh, jadi berdua punya usaha itu. Berdua. Kebetulan sama-sama masih sekolah gitu. Apalagi teman Mahasiswa. saya tuh tingkat SMK gitu di bawah saya. Bener. Waktu itu saya garap dengan serius. Saya pakai halaman tempat di depan rumah teman saya tuh. Saya nyuci sepatu. Oh gitu. Sewa atau gimana? Saya masih gratis tuh Oh, gratis. masih pakai di rumah gitu ya. Dengan marketnya di media sosial gitu, lingkungan sekitar dulu gitu, cakupan teman-teman kita gitu. Tapi alhamdulillah gitu lumayan ada gitu ya secara bergilir gitu, maksudnya intens gitu terus gitu ya. Kita kembangin waktu itu dari cuci, kita ke hal-hal yang lain, kira-kira sepatu ini bisa dijadiin apa aja gitu. Kita ngembangin lagi dari perawatan sepatu kayak ngecat sepatu, terus perawatan kayak yang lain gitu. Berarti bisa custom juga Custom berarti gitu ya. Kalau custom kebetulan kita masih ngembangin. Oh, masih ngembangin. Kalau Jadi custom, ntar kedepannya bisa bikin sepatu sendiri. mungkin Mungkin- karena sono gitu. Oh, brand sendiri gitu ya. Gitu. Bener. Brand. Berarti selain jual sepatu, cuci sepatu dan lain-lain bisa bikin brand juga. Wah, keren banget ini. Banyak ini sebenarnya konsepnya adalah- bagus gitu loh. Konsepnya jelas. Terukur, brand. Ini sebenarnya PM ini. Apa tuh? Pemuda maju. Wih. Ini yang ditunggu-tunggu dari pemuda Kerawang. Pemuda maju. Iya, pemuda maju gitu. Tapi bukan gitu ya, maksudnya pemuda maju Karawang ini nih sebutnya. Katanya pemuda yang bisa apa istilahnya memikirkan masa depan. Iya, Kita sama-sama maju lah. Nah, Saya itu juga bisa. termasuk terinspirasi. Dua orang di pinggir saya. Intinya harus gini. Ada satu lagi sana, ada satu lagi di Tapi belakang merah. hal yang ambil poin ya gitu. Selama perjalanan dari dulu sampai titik ini gitu. Suka dukanya gitu. Ya. Konsep yang saya tanam tuh emang kita tuh sebagai individu nggak bisa jalan sendirian gitu. Makhluk Pasti sosial. butuh relasi, butuh teman, butuh dukungan juga. butuh kolaborasi dengan orang-orang yang emang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Betul, Apalagi benar. bicara soal bisnis gitu. Kita nggak belajar cuma hal-hal satu hal doang. Gitu. Kita belajar tentang hal manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produk, manajemen pribadi kita, diri kita sendiri untuk ngembangin skill buat menggarap itu gitu. Itu harus diperhitungkan secara matang-matang sih. Jadi poin yang saya pengen bagiin gitu ya, saya itu walaupun berdua gitu, banyak orang-orang yang ngebantu saya gitu, dari orang-orang sekitar saya gitu ya. Kayak contohnya saya kesusahan gitu, itu lumayan kesusahan tuh perhitungan keuangan tuh akuntansi. Karena menurut saya ya bisnis yang maju itu ketika perhitungan akuntansinya itu matang gitu. Ketika udah punya konsep ya, konsep, pengalaman dan udah wah cocok nih kalau dikembangin gitu ya. Gitu. Waktu itu saya bikin ya perhitungan gimana balance gitu antara pemasukan dan Sama pengeluaran pengeluaran. itu. Harus sama. Kita ada cuan spare gitu ya yang itu buat keuntungan kita gitu. Jangan sampai pengeluaran sama pemasukan tuh datar sama gitu. Bener. Jadi kita nggak dapat keuntungan tuh. Bener itu. Tapi kalau sekarang profit yang dari penghasilan itu nggak keganggu berarti sekarang. Alhamdulillah. Nggak ada. Kemungkinan kemarin tuh kita keuntungan tuh waktu itu karena kita belum punya modal, kita pengen keinginan punya buat ngembangin usahanya. Keuntungan saya tuh dalam 1 tahun itu nggak saya ambil gitu, saya simpan. Profitnya disimpan kan ya. ditabung Berarti sudah diapa-apain gitu. Saya mikirnya waktu itu benar-benar fighting ya, kerja capek gitu ya. Saya cuma nikmatin segini udah selesai gitu. Selesai, Saya sisanya pengen ada lagi gitu, keberlanjutan gitu. Makanya saya simpen tuh uang itu gitu. Saya ngembangin untuk hal yang lebih besar lagi gitu. Saya berpikir hal yang lebih besar lagi gitu. Waktu itu saya ngembangin tuh di reparasi sepatunya karena saya lihat potensi di hal itu gitu. Potensinya berarti lebih banyak di reparasi berarti. Betul lah. Cuannya gitu lebih banyak. Cuannya gitu guys. Oh berarti keuntungan yang sangat terlebih itu berarti di reparasi berarti ya? Kemungkinan ya cuan saya atau keuntungan ya yang paling gede sih di reparasinya gitu. Tapi yang poin yang saya mau kasih nih, sebenarnya reparasi sepatu ini kan udah ada dari dulu gitu lah. Dari Saya tahun berapa? enggak, saya kasih contoh ya bisnis reparasi ini udah ada di sol sepatu gitu ya. Oh, sol sepatu. Tanpa disadari. Sadari. Semua Itu gitu juga ya. reparasi sih. Reparasi kan. gitu. Bener. Tapi apa yang membuat si reparasi ini kita Berkembang. berkembang? Beda gitu istilahnya. Jadi saya upgrade gitu, maksudnya
saya masih sama gitu hal-hal yang dilakukannya, cuma saya lebih upgrade lagi ke hal yang lebih modern lagi gitu. Hal yang udah ada di soal sepatu itu saya kembangin lagi ke hal yang lebih lagi gitu. Mengikuti tren zaman gitu lah ya. Itu poin yang saya mau kasih gitu. Jadi bisa jadi ide bisnis itu hal yang udah ada, cuma kita kembangin lagi ke hal-hal yang lebih modern atau kekinian gitu. Berarti lebih ke Itu konsepnya bisa. juga berarti konsep lagi. Konsep lagi balik berarti. Saya tanpa sadar juga kan itu sebenarnya udah ada loh soal sepatu, cuma kan itu masih belum ada apa ya, belum ada Istilahnya nggak kelihatan bener-bener hasilnya gitu ya kan. Maaf gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita garap dengan serius dan lebih kita kembangin dengan hal yang modern gitu, saya kan mengikuti gitu Gojek ya, ojek gitu, siapa sih yang ini ya? Sekarang kan semua beralih ke Gojek ya, Gojek Grab gitu kan. Gitu, Tanpa disponsori ya. Bahasanya gitu ya. Nah, ngambil contoh hal-hal yang Iya, udah, contoh hal. hal-hal yang udah berkembang gitu ya. Iya. Gojek kan tanpa ada kita anggap sepele gitu, hal yang Merintis gitu. jadul gitu. Jadul. Tapi kita kembangkan ke hal yang modern gitu. Bisa jadi keuntungan yang suatu luar Bener, biasa. bener. Jadi saya lihatnya tuh di situ gitu. Jadi waktu itu mikir soal sepatu, saya kembangin lagi gitu. Buat reparasi kembangin, saya pakai mesin gitu. Mesin saya nggak bisa pakai yang pabrikan, akhirnya saya pakai yang manual, gitu. Saya kreasiin sendiri. Rakitan sendiri. Custom berarti ya? Custom misalnya. Jadi itu juga poin ya yang tadi saya bilang kolaborasi. Jadi saya gimana? Saya kan bukan anak teknik gitu, nggak bisa ngerakit mesin gitu ya. Gitu. Jadi saya ke anak mesin gitu ya, anak teknik mesin. Kolaborasi gitu ya. Saya punya konsep nih kayak gini, pengen bisa kayak gini. Lu bisa turutin nggak keinginan gua gitu. Duitnya ada loh gitu. Dia keuntungan buat dia belajar, keuntungan dia dapat uang juga, keuntungan saya dapat barang yang saya pengen mau. Benar. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang berarti ya gitu ya. Saya pakai teman-teman dari teknik mesin atau teknik industri gitu buat ngerakit hal itu gitu. Benar. Akhirnya jadi tuh, saya sumbang simpel sebenarnya, saya bocorin sedikit kan mesinnya tuh nggak pernah saya publish ya karena ada inilah gitu. Jadi masalah perakitan itu manual cuma digencet kayak mesin, tahu nggak yang buat tambal ban itu. Oh iya betul gencet. Nah, Benar. gitu. Jadi tenaganya tenaga gencetan kayak gitu. Gencetan manual gitu kan. Manual kayak Oh, gitu. benar. Tapi itu sangat ngebantu banget sih buat reparasi saya. Oh, Jadi, gitu. Kita jangan terbatas sama hal-hal yang bikin kita jadi mundur gitu. Iya, Jadi Stuck. jangan terbatas sama keadaan, jangan nyerah sama keadaan gitu kan. Soalnya harus bener-bener gitu kan. Kita cari ide-ide yang lain, kira-kira dari hambatan ini apa nih solusinya gitu. Nah itu yang solusi paling- yang terbaik. yang terbaik gitu. Pasti kalau pikiran kita dibawa ke arah sono gitu pasti bisa, berarti pikiran kita ikut terbuka. Berpikir maju dan luas wawasan gitu kan. Kebetulan waktu itu dapat toko juga, ngembangin di reparasinya juga, cuan keuntungan terbesar di situ. Terus kita ngembangin lagi dari rakitan itu, saya nyontek sedikit ya gitu. Pengen tahu gitu pabrik sepatu, tidak kan tertutup banget gitu ya. Bener. Rahasia-rahasianya. Rahasia. Saya iseng-iseng nyari di YouTube gitu ya. Sebenarnya mesin di pabrikan tuh kayak gimana lagi sih? Gitu. Pengen tahu gitu. Ya saya nyontek, nanti saya iniin kreasinya di mesin saya yang manual gitu. Bener. Jadi kayak improve lagi gitu. Improve lagi teknikalnya gitu segala macem gitu sampai pengalaman juga ya. Saya buat dapat apa ya ini alat soslesnya itu yang buat di dalam sepatu gitu. Saya tuh alat itu nggak diperjualkan bebas di pabrikan ya. Iya. Oh, nggak mudah berarti ya? Mudah Langka. didapetin. Jadi yang bisa dapetin tuh kayak brand-brand gede gitu kayak Nike, Adidas, band-band sepatu yang udah pabrikan gitu. Yang terkenal. Sebagai itu. Saya pengen Dapet. enggak, saya nyoba gitu. Ngontek ke anak Tangerang gitu. Dia bisa dapat barang itu dari mana? Dia ternyata barang gitu. Oh, Adidas kayak gitu. Waduh. Black Basket. Akan dia ngomongin. Gak apa-apa ini challenge-nya nggak berempat silakan. Ini berempat. Walaupun agak nakal sebenarnya. Gitu kan. Tapi saya nggak pakai cara itu gitu. Saya coba fotoin alat dia rasanya. Akhirnya saya ngerakit sendiri. Oh, ngerakit sendiri. Ngerakit dari kayu sesuai ukuran-ukuran sepatu yang umum gitu pertama. Karena saya ditawarin sama sepatu itu lumayan mahal, lebih mahal daripada saya ngerakit mesinnya coba. Padahal semua alat pendukung mesinnya doang kan. Mahal juga ya. Kayak gitu, makanya
saya berpikir lagi udahlah kita rakit aja gitu. Kan itu sebenarnya kan tadi saya bilang ada banyak solusi, gimana cara solusi itu yang paling mudah, efektif dan efisien gitu buat kita bisa terapkan gitu. Ini aku berpikirnya konsep ini harus begini tuh dari mana gitu? Bisa berpikir seperti itu, bisa maju seperti itu, bagaimana pikirannya gitu? Saya ketika dapat masalah gitu, saya pikirkan dulu gitu solusi dari masalah itu yang A apa, B apa. Jadi ada beberapa pecahan masalah gitu. Ketika saya nggak dapat yang A atau B, ketika saya mandat gitu, saya biasanya cari-cari inspirasi lewat YouTube, lewat Instagram, media-media sosial yang bisa saya saya dapat ide-ide dari pihak luar gitu kan. Gitu. Contohnya gitu kan, saya sering nonton channel-channel YouTube. Gimana sih kondisi di luar negeri untuk pemecahan masalah tadi ya. Atau enggak, saya biasanya ngobrol-ngobrol gitu sama pembisnis lain yang udah emang maju atau sedang merintis juga. Di sharing-sharing juga dan ide-ide muncul dari situ sih. Gak mungkin kita, menurut saya ya, jarang ya kita dapat ide ketika kita berdiam diri aja di satu tempat yang sama. Harus ada usahanya juga pasti. Jadi harus luas juga kan di sini. Minta ilham gitu. Kita kan harus jalan gitu, istilahnya mah keluar usaha doa ikhtiar gitu. Usaha doa ikhtiar. Ketika udah ada beberapa ide gitu, coba kalian pilih lagi. Pokoknya poin bisnis itu yang paling efektif dan efisien, yang paling diincar tuh 2 poin itu gitu. Cari yang paling efektif dan efisien gitu yang menurut kalian jadi pemecah solusi itu gitu. Saya dari setiap itu poinnya 2 itu aja sih. Efektif, efisien. Efektif dan efisien. Terus jadi sekarang punya toko juga? Kebetulan punya toko, alhamdulillah juga ya. Udah punya karyawan, jadi bos sekarang. Saya anggapnya kan bos besar ya. Udah penyerahan bisnis di bawah-bawahnya gitu. Otomatis tadi dengar udah punya toko berarti ya. Otomatis punya media sosial kayak Instagram, kayak YouTube atau yang lainnya gitu. Facebook. Langsung aja promosiin aja di sini. Tadi klik nongol gitu. Jadi kalian bisa yang kepo pengen tadi tarik gitu, jauh dengan bisnis saya gitu, bisa di-game ya. Nama Instagramnya Sosblack Sos Cleaning, pakai tengahnya Sosblack Sos Cleaning. Nah, di bawah ini nanti ada ya. Kalau nggak di deskripsi klik. Ini aja Instagramnya, bisa DM, bisa lihat fotonya, follow, like. Mungkin nomor WhatsApp juga ada, apa promosinya? Nomor WA kebetulan ada juga itu buat bisnis. 0895 32 3031 itu juga kita buka konsultasi masalah sepatu, tas atau topi segala macam. Ada tas sepatu topi. Lengkap tuh. Gue cuma satu cabang, jadi per cabang segini gitu ya. Wah, boleh juga itu tuh. Jadi gimana nih? Dari yang tadi kita obrolin ini kan sangat bermanfaat buat saya pribadi gitu, khususnya mungkin buat yang nonton juga bermanfaat gitu kan. Mungkin ada tips dan moral itu apa tuh? Dari aku sendiri gitu buat mereka kita gitu. Ya, jadi yang saya tadi semua katakan gitu, sebenarnya saya juga masih belajar gitu. Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar gitu semuanya juga gitu ya. Jadi intinya ya jangan terpaku atau membatasi diri kalian gitu dengan stigma-stigma yang ada di pikiran kalian, takut ini padahal kalian sendiri belum nyemplung atau belum mencoba gitu. Coba dulu gitu kan. Terus yang poin kedua gitu, ketika kalian nyemplung gitu, jangan itu anggap itu dengan hal-hal yang sepele gitu. Jadi eksekusi secara matang, dipikirkan secara serius gitu. Jadi bukan main-main gitu, asal gitu main-main gitu ya, kemungkinan gagalnya lebih besar gitu. Jadi segala apapun kalau di tekuni dengan serius gitu kan, pasti jadi. Pasti insya Allah pasti jadi. Gitu. Dan jangan menyerah. Dan coba terus. Gitu. Benar. Cuma langit yang tidak bisa dilampaui. Oh iya. Keren juga nih. Terus juga itu ya kebanyakan orang terkadang suka terhambat oleh modal gitu ya. Nah itu adalah salah satu hal yang sangat membohongi diri sendiri, bener nggak? Ya. Jadi untuk modal tuh sebenarnya nggak perlu modal, bisa usaha jadi gitu kan, nggak harus pakai modal. Misalnya kita jadi reseller dulu, kita jualin produk orang dulu, nah dari situ bisa kita sisihin untungnya buat modal sendiri gitu kan. Ya, yang penting kita punya konsep, punya pengalaman, terus juga kita mau kemana gitu, arahnya tekuni di situ. Dengan keyakinan gitu, kalau kalian punya mimpi gitu, mimpi yang besar itu jangan minder, jangan takut untuk mewujudkannya gitu. Terus berani. Itu yang
tadi poin apa, kalau kalian mimpi gitu, kalian punya dua pilihan gitu, mau bangun untuk mewujudkan mimpi atau tidur lagi gitu. Mimpi gitu. Pesan moral ya. Mungkin terima kasih banyak dari saya gitu kan, Terima dari kasih Buya, ilmunya udah sharing ke kita, Terima kasih banyak yang udah sama-sama diundang, belajar. Soto. Saya juga terima kasih udah mau datang nih. Ya mungkin saya kesini lagi nih, sampai katanya udah tinggi banget. Kita jemput, kita jemput. Nanti dijemput pakai helikopter. Amin. Mungkin sekian aja teman-teman sharing-sharing dari Adio gitu kan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.